Kita mulai acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dipersilakan berdiri. Terima kasih, peserta dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ibu Kasubdit Hama dan Penyakit Ikan, Ibu Christine Waratna. Dipersilakan. Terhormat Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Payung Jepara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala SKIPN kelas 1 Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak Ibu narasumber, Bapak Insinyur Maskur MSI, Bapak Insinyur Hadi Pitoyo, Bapak Ibu Dr. Sidrotun Naim, yang terhormat seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mengawali laporan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, meskipun di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi melalui pertemuan sosialisasi pencegahan penyakit AHPND di Kota Yogyakarta ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesehatan dan melindungi kita dan keluarga kita dari penularan COVID-19. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pelaksana sosialisasi pencegahan penyakit AHPND melaporkan kegiatan sosialisasi hari ini sebagai berikut.
Sosialisasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disusun oleh Satuan Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Nasional beberapa waktu yang lalu. Penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petambak serta stakeholder tentang pencegahan serta penanganan AHPND baik di tambak maupun di hatchery sesuai dengan Perdirjen nomor 165 tahun 2019 tentang juknis pencegahan AHPND. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi ini adalah selain Kota Jogja ini merupakan salah satu destinasi wisata. Yogyakarta ini juga merupakan sentra budidaya udang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada acara sosialisasi ini juga telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Master MSI Ibu Dr. Sidrotul Naim dan Bapak Insinyur Hadi Bitoyo yang akan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita semua tentang bagaimana pencegahan dan penanganan AHPND. Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 110 orang peserta yang terdiri dari unsur pemerintah dan pembudidaya yang tergabung dalam Shrimp Club Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya antusias petambak di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat kami harus membatasi jumlah peserta yang dapat mengikuti secara langsung kegiatan ini. Namun demikian, untuk memfasilitasi peserta yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, kami juga menyelenggarakan sosialisasi ini melalui Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan sosialisasi ini tidak akan dapat berjalan tanpa ada bantuan dari Dinas Provinsi Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Shrimp Club Indonesia wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga pada kesempatan ini kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Shrimp Club Indonesia wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kami kepada Bapak Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta narasumber dan Bapak Ibu yang hadir pada acara ini. Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan sosialisasi ini terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon Bapak Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan dapat membuka pertemuan ini secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan sekaligus
membuka secara resmi acara sosialisasi pencegahan AHPND 2020. Pada Bapak Tinggal, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payo Jepara atau yang mewakili, Kepala KIPM Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Ketua SCI Jawa Tengah dan DIY, Bapak narasumber di sini ada Pak Maskur, Pak Adi Witoyo dan Bu Naim, serta Bapak Ibu sekalian, para pembudidaya maupun perwakilan asosiasi petambak udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, walaupun di masa pandemi Covid ini kita masih bisa berkumpul dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Bapak Ibu sekalian, jadi pesan saya di sini mungkin ada sambungannya Covid dengan AHPND di udang. Jadi kita sekarang ini di manusia ada Covid, di udang ada AHPEN. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi kebaikan kita semua dan keluarga kita serta tetangga-tetangga kita. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini sosialisasi penanganan penyakit AHPND khususnya untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa serangan penyakit di dalam budidaya udang memegang peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan produksi udang nasional. Saya kira Bapak Ibu sekalian tidak usah dijelaskan lebih rinci. Para petambak di sini pasti paham bagaimana penyakit bisa menurunkan produksi udang. Di Indonesia sendiri setiap saat ada penyakit dan selalu ada penyakit. Setiap masa ada penyakitnya dan selalu akan berubah-ubah. Sama dengan manusia Bapak Ibu sekalian, setiap saat ada penyakitnya. Kita ingat mulai dari zaman kolera, malaria, kemarin ada flu burung, sekarang ada corona. Demikian pula ada udang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa terus-menerus memusuhi penyakit, tapi seperti kata orang sekarang, bagaimana kita berdamai dengan kondisi lingkungan ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seperti yang mungkin sudah sering kita lakukan sosialisasi melalui Zoom selama ini, bahwa serangan penyakit AHPND mau tidak mau harus kita akui memang sudah menyebar di Indonesia. Hasil surveillance dari Unit Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Perikanan Budidaya maupun dari BKIPM, Unit Pelaksana Teknis BKIPM telah menunjukkan sebaran-sebaran serangan penyakit AHPND ini. Kondisi tersebut tentu saja cukup memprihatinkan bagi kita semua, sehingga disinilah mengapa kita perlu mengadakan sosialisasi ini secara tatap muka. Bapak Ibu sekalian, saya sempat Pak Maskur ini agak khawatir kalau kita bertatap muka dengan kondisi Covid ini. Tapi saya sampaikan ke beliau bahwa ini harus Pak, wajib. Karena saya tahu melalui media daring, melalui Zoom atau melalui webinar, saya rasa efektivitasnya kok agak kurang. Jadi walaupun mungkin kita belum bisa mensosialisasikan secara tatap muka di seluruh wilayah Indonesia, saya minta tahun ini ada 2 minimal.
Pak Mastur sudah menetapkan untuk daerah-daerah yang perlu disosialisasikan, dan salah satunya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja nanti Pak Mastur akan menyampaikan kenapa sosialisasi salah satunya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, menyikapi terkait dengan merebaknya penyakit AHPD ini, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menyusun atau menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Nasional, yaitu Perdirjen Perikanan Budidaya nomor 184 tahun 2020. Tim Satuan Gugus Tugas ini telah melakukan berbagai macam upaya, Bapak Ibu sekalian, walaupun dengan keterbatasan yang ada, kita telah melakukan koordinasi terus-menerus dengan stakeholder. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar maklum dengan Pak Maskur. Beliau adalah Wakil Ketua Satgas Satuan Tugas Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Nasional. Kebetulan ketuanya saya, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian belum begitu kenal dengan saya, tidak apa-apa. Yang penting Pak Maskur sudah lebih dikenal Pak dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan menyusun petunjuk teknis dan rencana aksi untuk penanganan AHPND ini di Indonesia. Selain melakukan surveillance dan memetakan zonasi sebaran penyakit AHPND ini, saya kira salah satu yang penting adalah sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti penyakit corona di kita yang sekarang merebak menjadi pandemi, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kunci untuk menangani penyakit corona di Indonesia ini adalah kesadaran kita masing-masing untuk bisa menjaga diri, sama dengan corona, dengan AHPND, Bapak Ibu sekalian. Mau diakui tidak diakui bahwa penyakit ini sudah ada, corona ini sudah ada di Indonesia, AHPND ini sudah ada di Indonesia. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita masing-masing menjaga diri, selalu dalam kondisi yang sehat. Begitupun dengan tetap tambah-tambah, Bapak Ibu sekalian. Penting sekali untuk memperhatikan SOP yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terkait dengan penanganan AHPND. Penting sekali untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian selalu memperhatikan cara berbudidaya ikan yang baik, cara berbudidaya udang yang baik. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa pemilihan benur atau induk yang baik, penanganan produksi yang baik menjadi kunci bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghindari penyakit AHPND. Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah menetapkan SOP untuk penanganan penyakit AHPND ini. Mohon ini bisa nanti disosialisasikan kalau memang, saya yakin sudah semuanya, kalau bisa semuanya sudah tahu dan paham. Bapak Ibu sekalian juga harus mulai berpikir baru, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam penanganan COVID itu kita ada yang namanya new normal. Saya pikir di dalam penanganan AHPND pun kita harus mulai new normal. Di dalam setiap musibah ini pasti ada hikmahnya. Termasuk seperti di dalam corona COVID ini, kita selalu harus menjaga kesehatan, harus cuci tangan, jangan dekat-dekat dengan orang. Saya kira di dalam AHPND pun kita semua harus mulai berpikir baru, Bapak Ibu sekalian, bahwa biosecurity itu menjadi penting. Cara berbudidaya ikan yang baik itu menjadi penting. Sekarang kita baru sadar. Sehingga ke depan Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian harus mulai memperhatikan biosecurity secara menyeluruh di dalam berbudidaya udang ini. IPAL, ke depan kita harus mewajibkan IPAL. Bapak Ibu sekalian, selama 6 bulan ini pemerintah sudah berusaha, Pak Hadi, untuk tentang perizinan, tentang persyaratan berusaha udang itu untuk tidak digabungkan oleh aparat penegak hukum. Namun jangan terlena, ini tidak diapa-apain. Nanti setelah 6 bulan kita akan melepas kembali, sehingga hal-hal yang perlu terkait dengan perizinan, dalam 6 bulan ini kita akan menjalankan perizinan, Pak. Jadi mungkin nanti isi perizinan itu hanya 3, terkait izin lokasi, izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah, dan terakhir izin berbudidaya.
terkait dengan izin lingkungan dan pengelolaan limbah menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Banyak, kita tidak menutup mata bahwa banyak petambak kita masih belum memenuhi syarat terkait izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah. Kedepan ini menjadi sangat penting. Kita tidak mau Bapak Ibu sekalian menjadi bermasalah dengan aparat penegak hukum gara-gara terkait dengan persyaratan-persyaratan ini yang tidak dipenuhi. Saya yakin nih, dari 3 perizinan itu yang akan mengganjal ke depan adalah izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah. Saya minta Pak Adi, Pak Maskur, dan Bu Naim penting kita untuk selalu mensosialisasikan bagaimana cara bertambak udang yang baik, bagaimana mengolah air yang baik, bagaimana mengolah limbah yang baik, itu penting. Karena ke depan tanpa itu kita tidak bisa bertambak secara berkelanjutan. Tidak hanya sampai di situ, ke depannya juga kita harus ramah terhadap lingkungan Pak Adi. Pak Menteri kita sudah menyampaikan kita dilarang membuka hutan mangrove, sudah jelas, dilarang sama sekali. Yang kedua, bahwa semua usaha budidaya tambak kita harus ramah lingkungan, dalam arti kalau bisa bahkan kita itu harus menanam mangrove dalam membuka hutan. Kita lagi menimbang-nimbang apakah nanti akan ada suatu aturan yang mengatur bahwa kalau membuka lahan atau memproduksi udang, dia produksi berapa per siklusnya harus menanam berapa mangrove. Ini terkait dengan isu lingkungan yang center terkait dengan tambak udang, Bapak Ibu sekalian. Kita sering diserang bahwa tambak udang ini adalah usaha yang merusak lingkungan. Kedepan kita tidak bisa begitu lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa tunjukkan bahwa usaha udang ini adalah usaha yang ramah lingkungan. Bapak Ibu sekalian harus mulai sadar, kita tidak bisa dimusuhi oleh orang-orang lingkungan terus. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali memperhatikan lingkungan. Saya yakin dengan kita berusaha udang menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan udang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, penyakit-penyakit yang selama ini menjadi momok bagi kita pun dengan mudah akan kita tanggulangi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, sering disampaikan oleh kita bahwa 5 tahun ke depan kita mempunyai target yang cukup berat, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah akan meningkatkan produksi untuk ekspor, khususnya komoditas udang adalah 250%. Bapak Ibu sekalian, kesadaran yang tadi saya sampaikan penting untuk mendukung kesuksesan target yang diberikan oleh Presiden kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mampu untuk melakukan itu. Kita terus mendorong, punya komitmen untuk selalu mendukung para pembudidaya tambak udang ini. Sehingga saya meminta Bapak Ibu sekalian juga untuk menangani penyakit AHBD ini, meningkatkan produksi udang 250% ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Peran yang cukup besar, yang paling besar adalah ada di Bapak Ibu sekalian. Kesadaran, kemauan, kerja keras dari Bapak Ibu sekalian, saya yakin itulah akan menjadi kunci kita untuk mencapai semua target-target yang dibebankan oleh Presiden kita terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memfasilitasi terlaksananya sosialisasi penanganan penyakit AHBD pada udang ini. Begitu juga saya sampaikan terima kasih Pak Maskur, Pak Hadi, dan Bu Naim atas kesediaannya. Saya harap dikeluarkan semua saja mengenai penanganan penyakit AHBD ini, sehingga teman-teman semua, para petambak, stakeholder ini paham apa yang harus dilakukan dengan penyakit AHBD ini. Karena saya yakinnya bahwa untuk menangani penyakit ini adalah kesadaran dari semua petambak itu sendiri. Bukan dari pemerintah ngomong teriak-teriak kesadaran kembali. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak sadar diri untuk sama-sama menanggulangi penyakit ini, saya yakin kita akan berat untuk keluar dari musibah yang sekarang ini kita rasakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, para peserta sosialisasi, monggo ada 3 narasumber, silakan digali sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sehingga pertemuan ini nantinya memberikan manfaat yang baik terkait dengan
penanganan penyakit AHBND ini. Akhir kata, semoga sosialisasi ini berjalan dengan baik, tidak kurang apapun, dan dengan ini secara resmi saya buka untuk acara sosialisasi penanganan penyakit AHBND di daerah istimewa Yogyakarta. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, nanti siang kalau tidak ada halangan yang sangat besar, Pak Dirjen berkenan untuk hadir di sini, dan Pak Maskur, Pak Hadi dan Bu Naim, kita akan berdiskusi nanti siang. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk setengah hari ini biarkan saja kita mendengarkan narasumber. Bapak Ibu sekalian bisa mengambil apa yang disampaikan narasumber, nanti kita bisa berdiskusi. Saya pikir yang utama terkait penyakit udang, namun boleh saja berdiskusi apapun terkait dengan pertambakan udang itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Arif Taslihan MSc. Kepada Bapak Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita, berdoa sejenak kepada Allah SWT. Yang pertama, agar kita segera dibebaskan dari COVID yang merupakan ujian dari Allah, dan kalau kita bersabar menerima ujiannya, kita akan mendapatkan menjadikan kita orang-orang yang sukses dan selalu di dalam hidayahnya. Dan yang kedua, kita berdoa agar supaya ilmu yang kita gali pada hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam mengendalikan penyakit pada udang, yaitu apen, sehingga kita nantinya menjadi pemasok udang yang terbesar dunia. Untuk yang beragama Islam kami menyebarkan, dan bagi yang beragama lain mohon berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min samil afat wa tarfa'na min darajat wa tudahhirna min sunniyat. Rabbana la ta'dina inna sina wa ata'na. Rabbana la tahmil alaina isran wa ma hamalta 'alaina min qablina. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka al-ghayma wa nas'aluka syukra 'ala nafiyah. نسألك الناس اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الحسنة وأهل الجنة. اللهم افتح لنا باب رزقك من حلال طيبا مباركا واسعا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ya Aziz, kami pada hari ini para pembudidaya berkumpul seperti ini dalam rangka menggali ilmu terkait dengan penanganan penyakit pada udang. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hari ini di dalam kami menggali ilmu ini Engkau berikan kelancaran, dan ilmu yang kami peroleh dari hasil hari ini
menjadi ilmu yang bermanfaat. Demi untuk menjalankan kegiatan kami, ya Allah, berikanlah kelancaran usaha kami, jadikanlah apa yang kami kerjakan ini menjadi memperoleh keberhasilan, demi untuk memperoleh rezeki yang halalan thayyiban yang bermanfaat untuk kami mengabdi beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.